Oke teman-teman, kembali lagi di channel aku, di channel YouTube Adrian Christians. Kayak seperti biasa, no spasi, double S. Dan nama Instagram aku kalau kalian belum follow, boleh di follow dulu di Adrian Christian, S-nya 1. Kali ini aku mau ngebahas soal virus. Sebelumnya aku bakal jelasin di awal, kalau inget ya, aku bakal jelasin di awal tujuan aku bikin podcast ini bukan untuk bukan untuk menyindir seseorang atau menyudutkan seseorang. Oke, jadi ini sebenarnya aku mau bikin udah lama. Gua kan tinggal di Jambi ya. Sebelum virusnya masuk ke Jambi, jadi ini sebenarnya aku pakai bahasa Jambi aja ya. Jadi karena ini waspada aku buat teman-teman aku yang ada di Jambi. Jadi teman-teman saudaraku yang ada di Jambi. Gini, kan Jakarta kemarin sempat apa sih yang virus-virus itu kan. Di Jambi juga 2 hari yang lalu sudah positif 1. Jadi sebelum berita positif 1 orang ini keluar, banyak orang bilang di Jambi juga sudah ada, cuma itu hoax. Jadi aku bikin podcast ini juga untuk sekedar aku jijik nian aku sama orang-orang yang suka nyebarin hoax. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah buat orang yang suka nimbun masker dan hand sanitizer ini. Jadi yang masker itu biasanya kalau kayak Sensi itu biasa 1 box mungkin belasan, 15 sampai 20. Orang-orang bisa jual sampai 300. Aku mau bikin podcast ini udah 1 bulan. Karena aku merasa Jambi aman. Kita kan sebagai waktu itu kan masih heboh di Facebook kan. Jadi kita lihat virusnya juga masih di Cina. Ini juga yang pertama yang sebarin hoax aku jijik. Yang kedua adalah orang yang mau ngambil untung dari masker dan jualan hand sanitizer ini. Itu aku gak tahu lagi otaknya goblok atau gimana. Katanya jadi gini. Ibaratnya gini. Kalau kau jualan mie ayam misalnya, kau jualan mie ayam. Di saat saingan kau yang jualan mie ayam lain tutup, kau boleh, misalnya kau jual mie ayam 12.000, kau mau naik 20.000 tuh bodo amat, karena aku udah suka mie kau. Yang mau beli mie kau terserah lah, karena tidak semua orang butuh mie kau. Tapi di saat semua orang butuh mie kau tidak bisa naikin harga mie kau setinggi itu. Jadi misalnya kayak masker harga ini, karena kau tahu orang butuh masker, kau jualnya tinggi. Itu kan untuk kau pribadi kan. Itu yang pertama. Itu yang kedua, soal yang timbun masker. Tapi sekarang udah ditangkap sama polisi Indonesia kan. Jadi yang nimbun bukan siap-siap lagi. Tunggu aja di depan pintu, polisi bentar lagi ketok. Oke. Yang ketiga adalah di saat virus yang seperti ini kalian masih sempat serang etnis, sempat serang suku, sempat serang presiden. Dan ini kan aku di Jambi ya, jadi ada namanya Kabar Kampung Gito, itu akun Instagram. Jadi kan himbauan dari wali kota adalah hindari tempat keramaian yang pertama. Tapi banyak orang kayak di acara-acara Car Free Night segala macam masih ngumpul, dibilang bodoh, nggak bodoh, tapi dibilang bodoh nanti marah. Tapi mereka bilang mereka nggak bodoh, itu yang pertama. Dan juga yang aku lucu adalah gini, kan ada acara nih. Resepsi pernikahan ditunda. Yang aku lucunya adalah ada orang komen di bawahnya, "Ya Min, gara-gara corona," dia bilang gitu. "Gara-gara corona jodoh aku apalah tentang jodoh. Apa hubungannya virus sama jodoh kau itu? Kalau memang jodoh kan pasti nikah kan? Boleh kau nikah, boleh. Tapi nanti bukan di saat lagi virus kau malah mentingin diri kau sendiri. Aku sudah bayar tempat ini, aku sudah pesan catering, aku rugi." Ya kaunya rugi, tapi kalau seandainya kau bikin acara itu semua orang jadi rugi yang datang. Itu yang pertama. Terus yang lucunya adalah semua tempat hiburan resmi ini udah tutup belum sih? Hah? Pokoknya tempat hiburan ditutup. Terus ada lagi yang komen. Nah gini. Jadi kan lucunya nih ada sekda dari Tebo katanya. Pertama dibilang positif corona di rumah sakit. Terus ada komentar yang hujat, dia bilang kayak gini, "Min, ini kan di Kabar Kampung Gito ya, atau info seputar Jambi aku lupa. Min, itu tuh katanya periksa tuh keluarganya katanya, dari anaknya, bapaknya, istrinya. Ya, admin tuh bukan dokter, admin tuh admin, bukan siapa-siapa, admin Instagram. Kenapa kau suruh admin? Ya harusnya urusan pemerintah. Ya pade lah pemerintah daripada kau.
nak nyuruh orang berobat, tahu lah dia kalau udah satu positif semuanya kena. Jadi maksudnya terus juga hindari keramaian malah pergi nongkrong, hindari keramaian malah pergi ngerokok sama teman-teman di luar. Boleh ngerokok, cuman jangan sekarang, nanti maksudnya pas udah ini kan. Terus juga yang pada nyalain presiden, terus sibuk-sibuk kemarin waktu masih Jakarta. Ini kan Jakarta tiap 24 jam nambah terus korbannya. Di saat minggu lalu ada orang komen, ayo presiden lockdown katanya. Kok nggak mikir apa? Kalau di lockdown itu bakal jadi penjarahan pasti, karena orang pertama, pokoknya kalau di lockdown semuanya kacau lah. Pegawai semua libur dulu. Kalau libur berarti nggak gajian, itu yang pertama. Di saat orang lagi nggak gajian, orang berarti tidak makan dong, tidak bisa isi bensin dong. Jadi di saat mereka lagi nggak gajian, mereka butuh makanan dan mereka bakal ngejarah-jarah itu kayak Alfamart, kayak Indomaret, kayak mall. Mereka bakal beli beras, dan lolonya lagi mungkin ada orang yang sengaja beli beras banyak terus ditimbun di rumah terus dijual mahal. Nah kayak gitulah. Jadi perlu pertimbangan yang besar kalau misalnya mereka mau melockdown sebuah negara. Jangan negara deh, Jakarta deh di lockdown. Kalau Jakarta di lockdown kayaknya soalnya pusat pemerintahan kan di situ. Pokoknya kacau lah ya. Sekarang aku himbau untuk teman-teman di Jambi. Jadi buat teman-teman di Jambi, thank you lah kalau buat kalian yang nggak keluar-keluar. Sebenarnya gabut sih kayak aku gini, apalagi kayak anak-anak milenial gitu kan, kayak sering main futsal, badminton, sering nge-vape sama temennya, sering nongkrong, sering jalan bareng. Cuman di saat ini kan lagi gak boleh keluar, ya carilah kegiatan apa kayak misalnya nyabut rambut atau cukur bulu kaki, kayak kan banyak kegiatan. Iya kan, apalagi kayak kegiatan kayak ngitung beras misalnya kan, apa kayak main di rumah lah, COD, Mobile Legends, pokoknya jangan keluar lah, itu bahaya dulu intinya. Terus juga stop sebar hoax, please stop. Jadi banyak, aku udah tahu kalau teman-teman kayak di kalian ini, kalau orang tua gitu kan kayak ada suka grup WA kan, jadi kayak grup WA orang tua tuh suka nyebar hoax terus disebar-sebaran lagi, terus disebar sama ke anak-anaknya gitu. Nah kayak ada berita lain, jadi kan kita lebih mudah, kita lebih anggaplah orang tua itu gaptek, anggaplah ya. Memang tidak semuanya gaptek. Kita kan anak muda lebih ngerti IT, lebih ngerti digital, tolonglah please jangan sebar hoax lagi. Kalau sudah, kita tunggu dulu kabar pastinya baru disebarin. Intinya dari podcast ini adalah kalian boleh melakukan sesuatu, tapi nanti tunggu himbauan dari pemerintah. Ini sekarang Jambi lagi panas-panasnya, lagi sudah positif 1. Harusnya aku tidak berani ngomong ini mungkin lebih dari 1 atau gimana, cuman mungkin pasti lebih dari 1, karena kalau udah 1 terjangkit, harusnya orang sekitarnya itu juga terjangkit. Harusnya. Itu sewajarnya. Jadi buat teman-teman, yang pertama adalah stop hoax. Itu yang pertama. Jangan menghujat siapapun, etnis siapapun. Anggaplah memang virus ini dari Cina. Oke, kalian boleh hujat Cina. Nanti, bukan sekarang. Ini bukan saatnya. Oke, kalian boleh bahas ini nanti. Dan juga presiden, janganlah dihujat. Itu pemerintah. Kalau pemerintah sudah bilang stay from home atau pokoknya mereka bekerja buat kita, kita kerja buat mereka. Bukan berarti kita harus keluar, kita harus di rumah. Oke. Dan yang ketiga itu untuk penimbun masker, tolong dulu ya. Kalau masih ini aku semprot nih muko ini, tuh semprot nih. Pokoknya jangan suka nimbun masker. Harga masker tolong dikurangin. Aku juga ngerasa mungkin teman-teman banyak juga yang unek-unek, cuman kalian gak sempat keluarin. Pokoknya virus itu, corona itu jahat. Terus ada yang terakhirnya paling menarik. Kan ada orang posting nih tentang corona, terus ada orang komentar, jangan takut virus, dia bilang gitu, takutlah sama Tuhan yang Maha Kuasa. Ya boleh takut sama Tuhan, cuman maksudnya jangan dibanding-bandingin antara virus dan Tuhan. Banyak orang juga malah serang suku pertama kali, serang agama, tidak nyambung itu. Jadi kalian tuh harus kayak stay safety, udah intinya stay safety bela di rumah. Ini bukan waktunya kalian buat hujat siapapun, karena gini, tangan kalian kena beling kalian pakai betadine gitu. Nah jadi kalau udah virus, masa kalian harus ngomong kayak itu? Udahlah payah ngomong. Intinya buat teman-teman di Jambi, thank you yang udah nonton. Kalau misalnya kalian ada sesuatu yang nggak mengenakan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you buat teman-teman. Kalau misalnya kalian mau share, aku terima kasih banyak.
aku juga udah ngerti banyak tentang virus corona. Ada orang bilang kok virus corona ini mati kalau kena terik matahari. Enggak juga lah, banyak kok di Jakarta cuaca panas malah tambah kesebar. Jadi bukan tergantung cuaca. Jadi pokoknya intinya virus yang aku tahu corona ini bukan terbang tapi menempel. Ini setahu aku ya. Jadi virus itu bukan terbang di udara tapi menempel. Jadi di saat kau pegang lift, orang setelahnya mencet itu kena. Atau kau pegang handphone, orang setelahnya kena. Itu virus corona. Itu yang aku tahu, virus itu menempel. Jadi kalau misal aku ada salah di perkataan aku mohon maaf karena ini bukan untuk menyudutkan siapapun atau menyindir siapapun. Jadi buat teman-teman stay safety di rumah, jaga kesehatan kalian. Kalian juga udah tahu, gak perlu aku jelasin lah ciri-ciri orang kena corona. Jadi stay safety buat kalian, banyak-banyak makan buah segala macam. Stop ngomongin orang, stop hoax. Bye bye.